Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Pipin Fahrul Aiman, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi, praktikan PLP Unsil 2020 SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kolonialisme dan imperialisme dengan submateri penjelajahan samudra masuknya bangsa Eropa ke daratan Nusantara, yaitu pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11. Baik, kita awali pemaparan materi ini dengan latar belakang penjelajahan samudra bangsa Eropa. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, misi 3G, dan pemahaman bahwa teori bumi itu bulat. Serta ada beberapa tambahan lain, saya tidak tulis di sini, yaitu perjanjian Tordesillas serta ke kondisi pangan ekonomi perekonomian bangsa Eropa yang memasuki tahap kritis. Untuk pembahasan pertama, yaitu di sini kita bahas sedikit mengenai faktor ini. Faktor bangsa Eropa melakukan penjelajahan, yaitu pertama, ketika jatuh kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Turki Utsmani sendiri merupakan sosok pemimpin perang dari kalangan Islam, dan kota Konstantinopel sendiri merupakan kota yang dijadikan sebagai komoditas pangsa pasar negara-negara di Eropa, karena Konstantinopel merupakan pasarnya penghasil barang-barang hasil bumi seperti emas, perak, juga barang tambang lainnya, yang menjadikan kota ini menjadi potensial dalam pertumbuhan ekonomi di Eropa, sehingga diperebutkan seperti itu. Untuk selanjutnya itu misi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Untuk Gold sendiri merupakan simbol dari kekayaan, di mana misi Gold ini diperuntukkan bangsa Eropa dengan tujuan untuk mencari kekayaan sebagai sumber kemakmuran. Lalu yang kedua yaitu Glory sebagai kejayaan, simbol kejayaan, di mana ketika negara Eropa mencari atau mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan, dan menemukan daerah baru serta mendapatkan kekuasaan baru, di mana itu diklaim sebagai suatu kejayaan. Dan untuk gospel sendiri kita bahas, yaitu merupakan suatu misi dari gereja, di mana para penjelajah Eropa melakukan penjelajahan tersebut harus menyebarkan paham-paham Kristiani di daerah yang dijelajahinya. Dan pemahaman bahwa bumi itu bulat merupakan suatu teori bahwa ketika mereka melakukan penjelajahan, mereka akan kembali ke daerahnya, dan mereka mengklaim bahwa perjalanan akan kembali kepadanya ataupun ke negara asalnya, seperti itu. Nah, tadi membahas perjanjian Tordesillas di sini. Namun sebelumnya ada 4 negara yang melakukan penjelajahan samudra. Di antaranya itu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Keempat negara ini memiliki ambisi masing-masing. Ambisi dari keempat negara ini untuk mengemban beberapa misi-misi demi terciptanya cita-cita bangsa mereka. Namun yang paling mencolok adalah Portugis dan Spanyol, sehingga dikatakan sebagai derby kala itu. Nah, Tordesillas merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada tahun 1494, tepatnya pada tanggal 7 Juni, dengan tujuan untuk meredam
perseteruan antara Spanyol dan Portugis, di mana hasil dari perjanjian Tordesillas ini membagi wilayah kekuasaan bagi kedua negara tersebut, yaitu Spanyol untuk wilayah barat dan Portugis untuk wilayah timur. Jadi rute perjalanannya pun Spanyol mengitari arah barat dari sisi Eropa dan Portugis pun mengitari sisi timur dari arah Eropa. Seperti itu. Nah, seperti ini. Spanyol, Portugis di sini arah setelah perjanjian Tordesillas ini mengitari arah barat, yaitu ke arah Samudra Pasifik, dan Portugis ke arah timur mengitari Samudra Hindia. Semoga dapat dipahami. Next, untuk negara pertama yaitu Portugis. Portugis, kita ingat bahwa Portugis ini mungkin sekarang dikenal sebagai negara Portugal atau negara sang Cristiano Ronaldo mungkin. Seperti itu. Dan Portugis ini melakukan penjelajahan pertamanya seperti dituliskan di slide ini pada tahun 1488 di sini. Dengan penjelajah pertamanya yaitu Bartolomeus Dias. Dia sendiri merupakan seorang pelaut Portugis yang mendapat tugas dari Raja Portugis kala itu bernama Manuel I untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah yang melimpah, yaitu daerah yang disebut dengan Hindia atau Malaka atau Maluku. Seperti itu. Namun Dias pada tahun 1488 ketika melakukan penjelajahan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan, dia mengalami kegagalan karena Dias terhampar atau menerjang badai yang begitu besar sehingga membuat dia harus kembali ke Portugis sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama tahun 1497. Dia da Gama, Vasco ini melanjutkan rute yang dilakukan oleh Dias, yaitu menyisir ke arah timur setelah melewati Tanjung Harapan Afrika, lalu menyisir hingga ke arah utara, lalu belok ke kanan hingga mengitari Samudra Hindia dan sampai di Kalkut, India pada tahun 1498. Di sini menetap cukup lama, beberapa tahun pula, dan mendirikan ciri atau patok bahwa Portugis ini pernah singgah di sini. Dan santar kabar bahwa India bukan merupakan tujuan utama dari Portugis sendiri. Portugis langsung bergegas ke arah timur melakukan perjalanan kembali, yaitu pada tahun 1511, yaitu menuju Nusantara yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque, yaitu tepat mendarat di wilayah Malaka. Di sana pun ketika itu di Indonesia, Nusantara kala itu sudah tersebarnya pengaruh-pengaruh Islam di Malaka, sehingga kala itu mungkin sudah hidupnya masa Kesultanan Malaka kala itu, dan sempat melakukan kegiatan aktivitas perdagangan di sana, pengolahan rempah-rempah bagi Portugis Malaka. Kemudian menyisir Pulau Jawa hingga sampai di Maluku dan melakukan aktivitas perdagangan rempah-rempah pula di Maluku. Portugis ini berhasil mengakuisisi Maluku dan mengolah Maluku, bahwa Maluku ini diklaim sebagai surganya rempah-rempah untuk bangsa Eropa. Namun hal demikian pun tetap saja mendapat pertentangan dari masyarakat pribumi. Adapun beberapa pemberontakan dilakukan pribumi untuk mengusir Portugis, dan beberapa kali juga gagal, dan Kesultanan Demak pun yang berada di Jawa sempat turun tangan untuk mengusir Portugis.
Dan di Jawa Barat pun pernah melakukan kerjasama dengan kerajaan Pajajaran juga, hingga pada sekitar abad ke 16 atau 1605, abad ke-17-an, Portugis keluar dari Nusantara dan sempat diusir oleh VOC kala itu. Itu mungkin Portugis. Selanjutnya itu negara Spanyol melakukan penjelajahan. Spanyol melakukan penjelajahan itu pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan Christopher Columbus sebagai pemrakasa penjelajahan dari Spanyol tersebut. Spanyol berhaluan yang berbeda dengan Portugis, yaitu menjelajahi wilayah ke arah barat dengan pada bulan Oktober 1492 Columbus tiba di Bahama, wilayah yang masuk ke wilayah Amerika Selatan. Dia mengklaim bahwa Bahama sendiri yaitu merupakan daerah yang disebut-sebut dengan Hindia karena iklimnya hampir sama dengan Hindia, yaitu beriklim tropis. Namun kabar tersebut dibantah bahwa itu bukan Hindia, hingga Raja Spanyol mengutus untuk melanjutkan perjalanan kepada rombongan yang berlayar untuk melanjutkan perjalanan untuk terus menyusuri Samudra Pasifik. April 1521, rombongan ini di bawah pimpinan Magellan dengan Sebastian Elcano juga berhasil tiba di Kepulauan Masava atau yang sekarang Filipina. Namun di Filipina sendiri, Magellan berkonflik dengan orang-orang pribumi atau orang Mactan, sehingga tewaslah sang pimpinan tersebut atau Magellan, hingga mengharuskan Spanyol rombongan ini terusir ke arah selatan dengan pimpinan Juan Sebastian Elcano ke arah selatan, yaitu tiba di Maluku. Di sini bertemulah Spanyol dengan tujuannya, yaitu mengincar rempah-rempah atau sumber kehidupan sepulang dari Filipina tersebut dengan melanjutkan perjalanan. Dan Spanyol pun diklaim berhasil menemukan Maluku sebagai sumber utama dan melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, dia sebagaimana tujuannya, yaitu mengolah rempah-rempah dan membawanya ke Eropa. Dan ketika pulang ke Eropa pun Spanyol mengitari jalur barat, terus berarah ke barat mengitari Samudra Hindia, dan diklaim ketika pulang ke Spanyol, diklaim rombongan ini berhasil mengelilingi bumi. Seperti itu. Itu ulasan mengenai Spanyol ketika melakukan penjelajahan samudra. Oke, next. Negara Belanda. Di sini Belanda melakukan penjelajahan itu pada tahun 1594 dengan pimpinan William Barents atas utusan Ratu Belanda kala itu, dengan melakukan penjelajahan yang ingin berbeda haluan dengan kedua negara tersebut, yaitu memberanikan diri ke arah utara, ke arah kutub ke arah lebih dingin, namun gagal karena ketika dia akan menemui jalan buntu dan ketika akan pulang kembali ke Belanda, William mendapat jalan buntu, dan dia pun terjebak di gunung es dan ia pun tewas di sana, sehingga penjelajahan William diklaim gagal. Namun 1594, 1 tahun berselang, pihak Belanda mengutus Cornelis de Houtman untuk melakukan pelayaran kembali dengan memimpin 4 kapal dan 244 awak kapal dan membekali 64 pucuk meriam sebagai bekal Belanda untuk mengitari samudra dengan melewati jalur yang telah dilalui oleh Portugis sebelumnya, yaitu
jalur timur. Sesampainya di Nusantara pada tahun 1595 berhasil mendarat di Nusantara, tepatnya di wilayah Banten atau di Pulau Jawa. Dan di Jawa pun berhasil melakukan kegiatan mengolah rempah-rempah dan membawanya ke Eropa. Lalu kemudian Jacob van Heemskerk menyusul pada tahun 1598 dan mendarat pula Jacob van Eyck di daratan Maluku pada tahun 1599. Di sini Belanda juga berhasil mengolah atau melakukan aktivitas perdagangan rempah-rempah hingga diperjualbelikan di Eropa. Dan mungkin juga Belanda diklaim sebagai terlama di antara keempat negara ini yang menduduki Indonesia atau sebelumnya Nusantara. Seperti itu. Next, Inggris. Ada Inggris di sini. Sebetulnya petualangan Inggris telah dimulai sejak penjelajahan dari Portugis sendiri dengan membuntutinya Portugis, seperti itu. Namun Inggris ketika sampai di India pada 1948, Inggris mendirikan kongsi dagang di India bernama East India Company. Namun berkembangnya hingga tahun 1600. Dan Inggris pun tetap saja ingin seperti negara Eropa lainnya, yaitu tetap melakukan penjelajahan. Tiba di Indonesia itu pada tahun 1579 dari India, menyusuri laut, lalu tiba di Indonesia atau Hindia Timur kala itu pada tahun 1579 ini dengan pimpinan rombongan Francis Drake dan Thomas Cavendish, dan mendirikan kantor dagang di Ambon, Makassar, Jepara, Jayakarta, yaitu pada tahun 1604. Sama seperti halnya negara-negara Eropa lainnya, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan juga seperti itu. Ulasan mengenai Inggris yaitu sampai di situ tadi, dan Inggris pun kembali ke Eropa, namun setelah dari Indonesia itu Inggris melakukan perjalanannya yaitu ke wilayah utara Asia Tenggara, mengitari Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, seperti itu, dan sejatinya kembali ke daratan Eropa. Nah, menyambung dari tadi mengenai pembahasan mengenai Belanda, ada organisasi yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda juga, yaitu VOC dengan singkatan Verenigde Oost-Indische Compagnie. Di sini VOC. Nah, VOC ini merupakan suatu kongsi dagang atau perserikatan dagang yang didirikan oleh Hindia Belanda, yang di dalamnya terdapat dari beberapa perusahaan-perusahaan dagang yang di bawah naungan Hindia Belanda. Yang bertanggung jawab itu VOC. Seperti itu. Didirikan pada tahun 20 Maret 1602 dengan dipimpin oleh 17 Dewan Direktur, dan Peter Booth merupakan Gubernur Jenderal di Hindia Timur sendiri. Gubernur Jenderal dari VOC sendiri, dengan melaksanakan kegiatan perkongsian selama hampir 2 abad. Seperti itu. Namun beberapa kebijakan VOC ini banyak sekali yang memberatkan, yang kejam juga. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC sendiri diantaranya yaitu VOC memiliki hak oktroy atau hak bagi VOC, seperti halnya monopoli dagang, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal, kerajaan-kerajaan wilayah, memerintah ataupun membuat pemerintahan, merilis atau mengeluarkan mata uang sendiri, juga mengangkat pegawai sendiri bagi VOC begitu. Beberapa kebijakan juga ada yang memberatkan pribumi,
ataupun beberapa kaitan yang berkaitan dengan VOC sendiri. Kebijakan-kebijakan yang kejam ini justru merugikan, membuat geram lah begitu para rakyat. Ada yang bersistem paksa, ataupun banyaknya terlalu kejam kesanggupan-kesanggupan yang mungkin manusia tidak akan bisa melaluinya seperti itu. Hingga memasuki abad ke 18-an, 17-18, VOC mengalami kendala atau beberapa konflik-konflik dari internal maupun eksternal. Hingga tak dapat dipungkiri tanggal 31 Desember 1799, hasil dari konflik tersebut, VOC akhirnya resmi dikatakan sebagai bangkrut karena beberapa masalah tadi yang mempengaruhi jalannya atau kebangkrutannya VOC dari VOC sendiri, sehingga bubarlah kongsi dagang ini. Namun dari demikian, Hindia Belanda tetap saja menduduki wilayah Indonesia sendiri, menduduki wilayah Indonesia ini tetap saja seperti itu. Hingga mungkin kita ketahui bahwa sampai kemerdekaan pun Belanda masih menduduki kita. Seperti itu. Mungkin ulasan mengenai penjelajahan samudra antara imperialisme dan kolonialisme, hingga sedikit mengulas mengenai VOC dicukupkan sekian. Untuk kesimpulannya, bahwa tadi dijelaskan bahwa penjelajahan samudra diprakarsai oleh beberapa faktor, diantaranya faktor oleh beberapa misi dari negara-negara Eropa, juga teori-teori mengenai bumi itu bulat, keadaan pertumbuhan ekonomi bangsa Eropa, juga ada perjanjian-perjanjian yang mengharuskan Spanyol ataupun negara lainnya untuk melakukan penjelajahan demi keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa mereka. Dan dari hasil pemaparan tadi, kita dapat ketahui bahwa surga dunia itu, surga dari rempah-rempah itu merupakan Nusantara yang diklaim sebagai Indonesia sekarang. Jadi kita harus bersyukur bahwa Indonesia merupakan tanah surga. Mereka pun, orang-orang barat pun meyakini bahwa Indonesia ini merupakan surga yang jatuh ke bumi, titisan surga yang jatuh ke bumi. Jadi kita harus bersyukur, harus bisa menjaga, merawat, dan melestarikannya supaya kita pun bisa menikmati tanpa merusak lingkungan yang kita diami ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan tadi bisa bermanfaat sebagai pelajaran, sebagai pengetahuan mengenai penjelajahan bangsa Eropa, khususnya keadaan Indonesia pada waktu itu, dan untuk bisa dimanfaatkan atau dipelajari untuk masa sekarang. Pembahasan mengenai antara kolonialisme dan imperialisme, submateri penjajahan samudra, dicukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan. Terima kasih.